Oke, saya mulai ya. Sudah saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sini dalam rangka pembelajaran kimia. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kalinya mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan juga tercurah kepada keluarganya, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan kita semua yang ada di sini sebagai umatnya gitu. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sebelum dimulai mari kita berdoa dulu ya. Langsung saja saya pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya mau absensi dulu. Biasanya absensi dari HP. Ini kita absensi langsung ya. Saya panggil, silakan nanti katakan hadir atau hadiroh ya. Aisyah Putri. Hadiroh Pak. Alia. Hadiroh Pak. Aufa. Hadiroh Pak. Ayu. Dia Ayu. Hadiroh. Dimas. Hadir Pak. Febri. Febri ada ya? Ada Pak. Lia. Lutfia. Pak. Miftah. Miftah. Hadir Pak. Oke. Azmi. Azmi belum ya? Virgi. Hadir Pak. Najmi. Hadiroh Pak. Raisa. Hadiroh Pak. Rasya. Hadiroh Pak. Rizky. Hadir Pak. Salwa. Hadiroh Pak. Selvi Nirmala. Selvi. Selvi yang Nirmala. Hadir ya. Tadi ada kendala jaringan tadi yang nggak bisa aktifkan kamera dan suaranya agak putus-putus. Risma. Hadir Pak. Widi Diastuti. Hadir Pak. Bisa menyalakan kamera kalau bisa. Udah Pak. Udah dinyalain. Oh, udah dinyalain. Iya. Mungkin itu kendala juga ya. Di layar saya belum muncul. Nanti mungkin muncul. Zahra. Hadiroh. Nah, udah semua ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan lalu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari konsep mol. Jadi kita nantinya akan bisa menghitung mol dan bilangan Avogadro. Nanti apa itu bilangan Avogadro akan dijelaskan juga. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita raih termasuk konsep mol dan bilangan Avogadro itu. Nah, jadi pentingnya bilangan Avogadro juga akan kita pelajari juga gitu
pastinya. Nah, di sini saya akan share screen. Nah, teman-teman, di sini ada yang pernah berobat nggak ke dokter gitu? Ada yang pernah berobat terus dikasih obat? Pernah, Pak. Nah, nggak pernah. Terus di tulisan obatnya ada tulisan apa? Di bungkus obatnya? Saya di sini mau nanya, ada tulisan resep ya? Coba setahu saya Rasya nih, kan orang tuanya kerja di ini ya, klinik ya, benar ya Rasya? Iya, Pak. Iya benar. Pernah nggak ngelihat ibu gitu megang-megang resep obat gitu? Pernah kan? Iya, Pak. Nah, kadang kan ada tulisan ini ya, kayak 3x1, kemudian 2x1. Tahu kan cara bacanya? Tahu, Pak. Ini 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, ini merupakan resep obat. Nah, resep ini didasarkan dari dosis. Nah, dosis ini itu adalah takaran. Takaran. Nah, apa yang terjadi jika kita minum obat tanpa adanya peraturan dosis? Kira-kira gimana? Overdosis. 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 Tapi tadi siapa yang menjawab? Ada orang tadi? Tadi yang bilang overdosis. Overdosis, betul ya? Tadi kayak suaranya siapa tadi? Silakan. Nggak. Soalnya di layar munculnya whiteboard ya. Saya, Pak. Siapa? Dimas. Dimas ya. Betul ya Dimas ya. Akan overdosis. Bisa overdosis, over itu kelewatan dosisnya. Serem ya kalau melihat orang overdosis ya. Bisa overdosis, kelebihan dosis, bisa muntah-muntah dan lain sebagainya, atau sakau gitu kan. Bisa underdosis, bisa di bawah dari dosis yang seharusnya, jadi nggak ngefek gitu ke badan. Nah, pengetahuan seperti ini didasarkan dari banyaknya zat. Banyaknya zat. Nah, jadi tubuh ini memerlukan berapa banyak zat gitu. Berapa banyak obat. Zat di sini tadi kita obat ya. Berapa banyak zat. Nah, ini dipelajari di ilmu kimia. Nah, jadi teman-teman di sini udah udah tahu gitu di dalam kehidupan sehari-hari ada obat dan ada dosis. Tadi ada yang menjawab kalau obat itu tidak sesuai bisa overdosis atau bisa dia di bawah dosis ya, underdosis. Nah, ini pentingnya kita mempelajari banyaknya zat. Nah, kenapa di ilmu kimia itu ada namanya konsep mol. Ada konsep mol ya. Konsep mol ini belajar mengenai banyaknya zat. Nah, nanti yang akan kita pelajari zatnya itu ada dua macam ya. Yang pertama itu zatnya itu padat atau solid. Bisa sembari mencatat ya. Bisa zatnya itu larutan atau aquos. Nah, kalau zatnya padat itu langsung satuannya atau unitnya adalah gram. Kalau berbentuk larutan, nanti dia bentuknya mililiter atau liter. Nah, pertama kita pelajari tentang yang padat dulu nih. Nah, coba kalian gunakan media yang pernah saya share ya di awal, yaitu sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Atau disingkatnya SPU. Ini akan membantu kalian dalam menghitung mol nanti. Di sistem periodik unsur itu ada tulisan seperti ini. Di sini nama unsurnya misal ya. Di sini ada unsurnya karbon misalkan C ya.
karbon. Kemudian di atasnya ini ada angka 6 dan ada angka 12. Nah, ini angka 6 ini apa? Angka 12 ini apa? Kalau angka 6 ini nomor atom. Ini udah pernah kita pelajari ya sebelumnya. Nomor atom itu untuk apa? Untuk konfigurasi elektron. Ada nomor atom, kemudian ada nomor massa. Nah, yang 12 ini, 12, sekian-sekian, ini adalah nomor massa. Nah, ini massanya dia, massa karbon. Nah, oke, kita kembali ke konsep mol. Konsep mol itu menurut Chang Raymond di dalam bukunya dan juga Martin Silverberg dalam bukunya, mol ini disebut kumpulan dari zat. Kumpulan dari zat. Jadi bukan hanya satu atom saja, bukan hanya dua atom saja, tapi kumpulan dari banyak zat gitu. Yang disebut mol. Kumpulan dari banyak zat. Nah, di sini saya memberikan semacam analogi. Mol ini seperti lusin. Saya hapus ya. Mol itu seperti lusin. Lusin. Coba di sini siapa ya? Salwa. Salwa, satu lusin itu ada berapa? 12. 12. Oke, betul. Ada 12 ya. Ada 12 buah. Satu lusin 12 buah. Nah, sama satu mol itu terdiri dari beberapa buah gitu. Dari beberapa buah. Tapi di sini yang kita hitung adalah zat, bukan buah ya. Tapi yang kita hitung di sini adalah zat. Jadi satu mol ini terdiri dari beberapa buah zat. Di sini kita tidak berbicara tentang satu atom saja, dua atom saja, tapi beberapa zat sehingga nanti bisa ditimbang menjadi gram. Misalkan ya, satu mol karbon. Satu mol karbon itu definisinya adalah 12 gram. Tadi kita lihat ya di sistem periodik unsur karbon itu nomor masanya 12. Jadi setiap satu mol karbon itu ada 12 gram. Oke, sampai sini bisa dicerna dulu. Satu mol karbon itu sama dengan 12 gram. Di sini nomor masanya karbon adalah 12. Nomor masanya karbon adalah 12. Jadi bisa nggak kalau saya tanya 24 gram karbon, 24 gram C, itu berapa mol? Berapa mol karbon? 2 gram, Pak. 2 mol. 2 mol. 24 gram C ini 2 mol karena satu molnya itu 12 gram. Sama kayak kalau saya tanya nih. Kita coba sebutkan nama dulu. Saya mau menjawab gitu ya. Kalau 6 buah itu berapa lusin? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Selfie. 6 buah itu berapa lusin? Setengah lusin. Ya. Setengah ya, karena 12 buah itu satu lusin. Coba kalau 24, siapa yang mau jawab? 24 buah berapa lusin? Saya, Pak. Siapa? Salwa. Salwa. Yang lain coba, yang lain. Tadi Salwa udah ya? Siapa lagi yang mau jawab? Saya, Pak. Siapa? Alia. Alia. Kalau 24 buah? 2 lusin. Nah, 24 buah itu sama dengan
2 lusin. 24 buah sama dengan 2 lusin. Nah, jadi konsepnya seperti itu, bisa dicatat dulu. Yang dimaksud ilmuwan kimia mol itu ibaratnya lusin seperti itu. Kalau 1 lusin ini adalah kumpulan zat 12 buah. Ini udah kesepakatan orang-orang sedunia ya. Lusin itu bahasa Inggrisnya dozen. Nah, 1 lusin atau 1 dozen itu adalah 12 buah, 12 item. Nah, berarti kalau 24 buah itu 2 lusin. Nah, kemudian kalau kumpulan zatnya itu adalah atom karbon misalkan. 1 mol karbon itu sama dengan 12 gram. Kita lihat dari nomor masanya. 1 mol karbon itu definisinya 12 gram. Berarti kalau 24 karbon sama dengan 2 mol. Atau kalau nanti soalnya bentuknya lain, saya hapus ya. Misalkan 5 gram. 5 gram karbon. Berapa mol? Nah, cara konversinya seperti itu. Berarti 5 gram karbon itu dikali 1 mol karbon itu ada berapa tadi di masanya? Coba siapa nih ya yang belum? Miftah. 1 mol karbon tadi berapa? Ada berapa gram? 12. Oke. 12. 12 gram karbon. Ya kan? Nah, ini cara menghitungnya, ini cara menghitung konversinya. Ini bisa dicoret ya, karena pembagian. Nah, nanti tinggal dikali aja, dikali lurus nih. 5 dikali 1 ya 5. 5 per 12. Tinggal kalian pakai kalkulator. 5 dibagi 12 berapa nih? 0, berapa nanti? Kayak gitu. Coba silakan dicatat atau di screenshot biar lebih cepat. Di screenshot, udah. Kemudian saya hubungkan ke lusin lagi. Saya hubungkan ke lusin lagi. Silakan dicatat dulu selama 15 detik. Saya hitung pakai kalkulator deh. Oh, 0,41 ya. Berarti ini sama dengan 0,41 mol. Nah, berarti 5 gram karbon itu sama dengan 0,41 mol karbon. Itu namanya konversi. Jadi sekali lagi, mol ini bukan sebuah rumus yang harus kalian hafalkan. Biasanya di soal itu akan diketahui nanti nomor masanya. Misal masanya karbon di sistem periodik unsur berapa, masanya nitrogen berapa, itu akan dikasih tahu. Nggak bakal kalian nggak dikasih tahu. Nah, kita nyambung ke lusin lagi. Oke. Yang biasanya belanja pasti ini nih ya, seneng nih hitung-hitung lusin kayak gini. Tadi kita tahu 1 lusin sama dengan 12 buah. Nah, cara nulisnya sama kayak tadi. 1 lusin itu berarti ada 12 buah. 1 lusin ada 12 buah. Kayak gini cara menulisnya. Kemudian kalau yang ditanya misal berapa ya? 36. 36 buah sama dengan titik-titik lusin. Nah, ini soal misalnya. Kita tulis nih, 36 buah dikali ini
1 lusin ada 12 buah. Ini 1 lusin ada 12 buah. Tinggal kalian kali aja. Kan? Ada yang sama, ada ini dicoret. Karena pembagian nih, buah dicoret. Jadi 3 lusin bukan sih, Pak? Ya, betul. Kasih ya udah bantu. Berapa perhitungannya? 36 dibagi 12. 3 ya? 3. Nah, 3 lusin. Kayak gitu. Sama perhitungannya kayak mol. Kalau mol kan tadi di sini 1 molnya ada berapa gram gitu kan. Nah, sama konsepnya. Silakan dicatat dulu. Kita hari ini pakai papan tulis virtual. Karena papan tulis yang asli itu ini ya. Nanti kameranya takutnya nggak jelas gitu. Kalau saya pakai kamera, kemudian saya ke papan tulis asli, takutnya nggak jelas. Udah ya, saya hapus ya. Saya kalian screenshot dulu. Oke, biar kalian makin termotivasi nih. Kenapa sih kita harus menghitung zat itu walaupun sedikit gitu. Tadi kita tahu ya, obat itu kan kecil. Obat itu paling berapa miligram sih? Ya kan? Obat itu berapa miligram sih? Obat itu kecil lah. Kenapa kita dengan zat yang kecil ini sangat memperhitungkan banget gitu? Karena dari suatu hal yang kecil ini itu berdampak luar biasa gitu ke tubuh kita. Kita minum obat nih, padahal beda miligram doang gitu, beda harusnya 3 kaplet, kita minumnya 6 kaplet gitu. Atau harusnya 1 kapsul, kita minumnya 3 kapsul. Nah, itu sangat fatal gitu ke tubuh kita. Padahal bedanya hanya beberapa miligram. Coba bayangkan, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan kita yang tentang famay ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Ada yang tahu itu surat apa? Ada yang bisa bantu saya nyebutin nama suratnya? Famay ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Famay ya'mal, depannya famay ya'mal. Tapi nggak tahu, Pak, itu surat apa. Depannya kalau lupa nama suratnya apa ya? Famay ya'mal. Barang siapa yang berbuat gitu kan. Famay ya'mal. Al-Baqarah emang, Pak. Di juz 30. Mungkin di Al-Baqarah. Azalzalah ya. Famay ya'mal misqala dzarrah. Ya. Azalzalah, Pak. Oke, makasih yang udah bantu jawab. Di Al-Baqarah mungkin ada ya, cuma beda redaksinya. Ada juga ngomongin tentang suatu hal yang dihisap oleh Allah, tapi ini ya beda redaksi, beda ayat. Nah, di sini ada zarroh. Jadi zarroh ini definisinya adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang paling kecil. Jadi di Arab itu kalau ada sesuatu yang paling kecil itu disebutnya zarroh. Nah, makanya ada yang mengatakan zarroh ini adalah biji sawi. Karena biji sawi ini biji yang paling kecil di sana. Di antara biji-biji yang lain. Biji kurma, biji pepaya, biji apa aja lah. Nah, yang paling kecil ini biji sawi. Makanya biji sawi disebutnya zarroh. Nah, kenapa Allah itu sangat memperhitungkan hal-hal yang kecil gitu. Bahkan kalau kita beramal,
amalnya itu kita anggap kecil gitu, amal kebaikan kecil. Nah, itu bisa jadi di mata Allah itu besar, amalnya itu berdampak besar. Bisa jadi amalan-amalan kita yang kita anggap kecil itu yang akan menyelamatkan kita sampai kita bisa masuk surga. Kan ada tuh kisah di zaman Rasul itu ada orang pendosa gitu kan. Maaf dia itu pelacur, tapi karena dia menyelamatkan anjing yang mau mati, anjingnya itu kehausan, terus dia ngasih minuman, dia ambilkan minuman, kemudian anjingnya itu nggak jadi mati. Nah itu dia bisa masuk surga. Jadi jangan sepelekan amalan yang zarroh, yang kecil. Gitu. Jadi barang siapa yang mengerjakan amalan yang kecil, walaupun itu sebesar biji zarroh, itu akan diperhitungkan. Nah sebaliknya, barang siapa yang meremehkan hal-hal yang kecil gitu, walaupun kecil, dosa yang kecil itu bisa jadi fatal, gitu kan? Bisa jadi dosa kecil itu fatal dan akan mengakibatkan kita masuk neraka. Nah, jadi di kimia itu hal-hal yang kecil itu memang berakibat bisa fatal gitu. Kalian minum obat nih, kelebihan berapa di beberapa miligram, beberapa gram itu bisa overdosis kalian. Kayak gitu. Jadi minumlah obat sesuai dengan anjuran. Oke, kita lanjut ya. Dari tadi kita menghitung atom. Dari tadi kita menghitung atom, karbon kan tadi kita. Karbon ini cuma satu ya, cuma satu atom. Nah, gimana dengan molekul? Molekul ini kumpulan dari atom. Jadi minimal ada 2 atom itu udah bisa disebut molekul. Misalkan asam klorida, kita udah pernah belajar asam klorida ya, HCl. Misalkan lagi NaCl, garam dapur, NaCl. Kita contohnya NaCl aja deh. Berarti ada atom Na dan ada atom Cl. Ini NaCl. Nah, gimana cara menghitung molnya? Nah, berarti dalam satu zat ini ada Na dan ada Cl. Kalau tadi kan dalam satu zat ini cuma ada karbon. Nah, kita harus menghitung kumpulan dari NaCl ini. 1 mol NaCl, siapa yang mau bantu saya cari gramnya? Na berapa, Cl berapa? Sebutkan nama. Na berapa? Berarti ini ada 2 atom ya. Na berapa, Cl berapa? Silakan dicari di sistem periodik unsur. Na masanya berapa? Cl masanya berapa? Massa relatif Na sama massa relatif Cl. Na itu 11 bukan ituannya? 11 itu nomor atomnya atau nomor massa? Nomor apanya ya? Aduh. Masa Coba lihat karbon. Tadi saya nyontohin karbon ya. Karbon itu kan nomor atomnya 6. Dia urutan ke-6 nih. Tapi nomor masanya 12. Nah, coba kalian berkaca pada karbon biar nggak salah. Karbon itu tadi angkanya ada 6, ada 12. Nah, yang nomor masanya itu 12, bukan yang 6. Nah, Na berapa? Yang 11 atau yang 14? Gramnya. Coba saya mau tahu yang belum siapa nih? Widi. Widi, mikrofonnya bisa? Mikrofonnya bisa ya? Na ini masanya 11 atau 14? 14 bukan, Kak? Nah, 14 ya, betul. Ya, jangan usah ragu-ragu. Yakin gitu. Percaya pada diri sendiri. 14 gram. Cl Na di sini 14 ya. Cl itu 17 atau 35? Pilihannya gitu. 17 bukan sih, Pak? 35. Nggak tahu lah. Tadi siapa yang jawab? Nggak usah ragu-ragu. Siapa yang jawab?
Dari suara-suaranya Najmi ya? Iya. Ya betul, Najmi. 35. 35 ya. 35. Nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar ya. Nggak usah takut salah. Nah, jadi NaCl. Berarti ini ada Na, ada Cl. Tinggal dijumlahin aja. 35 ditambah 14. Berarti masa relatifnya NaCl, masa molekulnya nih ya, Na dan Cl, itu 35 ditambah 14. Berapa nih? 49 gram. Ini dalam 1 molekul NaCl. 49. Sekarang saya mau random nih. Saya menentukan gramnya random. Berapa ya? 250 gram berapa mol? Silakan kita sama-sama menghitung. 250 gram NaCl berapa mol? Ayo yang duluan menjawab. ...250 gram NaCl. Berapa mol? Maaf, tadi saya ada kesalahan. Na itu bukan 14 ya. Jelaskan, Pak. 23 ternyata. 23 ya. 23. Sebelum kalian menghitung jauh. 23, saya baru cek sistem periodik unsur. Makanya silakan sistem periodik unsur di download ya. Sistem periodik unsur. Kalau yang nggak punya sistem periodik unsur dalam bentuk kertas bisa di-download. Itu paling cuma 15 MB atau 20 MB ukurannya. 58. Nah, 58. Ini 1 mol NaCl 58 gram. Kalau 11 itu nomor masanya, nomor atomnya, nomor masanya 23. Ini tadi saya hapus ya. Nah. Ada yang sudah menemukan molnya berapa? 250 gram. Boleh pakai kalkulator kok. Boleh. 4,3, Pak. Siapa? Febri ya? 4,3 bukan, Pak? 250. Oke, betul. 4,3 mol. Nah, cara menghitungnya gimana? Coba kita hitung ya. 250 gram. Hitungnya sama kayak tadi. Menghitung. Nah, ini 1 mol. 1 mol NaCl ada 58. Cara menghitungnya berarti 1 mol NaCl ada 58 gram NaCl. Ini bisa kita coret nih. Soalnya pembagian. Nah, tinggal 250 dibagi 8. 4,3 mol NaCl. Seperti itu. Alhamdulillah, pembahasan mol tentang terkait zat padat sudah selesai. Ini menghitung mol pada zat padat. Jadi zat padat itu ya contohnya bisa serbuk, bisa bentuknya bongkahan, bisa bentukannya lempengan, pokoknya zat padat gitu. Yang belum dilarutkan air, belum dilarutkan dengan pelarut, itu masih zat padat nih. Bisa bentuknya serbuk, butiran. Nah,
Nanti kita akan lanjutkan pertemuan depan tentang larutan. Jadi larutan ini untuk sekilas ya. Ini udah dicatat belum? Udah dicatat? Screenshot aja. Udah ya. Nah, ini untuk sekilas, saya kasih spoiler ya. Jadi larutan itu terdiri dari, kalian kan pernah bikin, saya sebut aja nutrisari ya. Kalian pernah bikin marimas gitu. Kira-kira airnya banyaknya seapa? Dalam satu sakset. Katakanlah satu sakset ada 500 gram mungkin ya, saya ngira-ngira aja. Itu berarti berapa gelas? Pastinya 1 gelas ya. Kalau 1 teko, kira-kira rasanya beda nggak sama yang 1 gelas? Lebih manis yang mana? Yang 1 gelas. Nah, marimas yang dilarutkan dalam 1 gelas itu akan lebih manis daripada yang 1 teko. Karena airnya lebih banyak yang 1 teko. Itu. Nah, itu dia yang disebut dengan, nanti kita bertemu dengan istilah molar. Bahasa Indonesianya kepekatan. Kepekatan atau bisa disebut juga kekentalan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya tentang ini lebih pekat mana. Kira-kira saya mau nanya yang belum, Zahra. Kira-kira marimas yang dilarutkan dalam 1 gelas dengan marimas yang dilarutkan dengan 1 teko lebih pekat mana? Lebih kental mana? Lebih pekat yang di 1 gelas. Nah, betul. Karena pelarutnya dia lebih sedikit. Atau nih, kepekatan kalau saya ibaratkan titik-titik nih ya, saya titik-titik nih ya. Ini anggap marimas atau nutrisari yang sudah larut. Aduh, puasa-puasa ngomongin nutrisari. Mantap. Bayangin ya. Bayangin warnanya kuning, kasih es. Esnya banyak. Saya nggak puasa. Waduh, siapa yang nggak puasa nih? Apa ya? Nggak. Kalau cewek mah ada halangan. Nah, ibaratnya ini nutrisari yang dilarutkan 1 gelas. 1 gelas anggap aja 250 mili. Nah, yang 1 teko ini 2 liter atau 2000 mili. 2 liter itu 2000 mili. Kan lebih banyak ini. Kalau 500 gram dimasukkan ke dalam 250 mili, kayak gini nih titik-titiknya. Tapi kalau 500 gram dimasukkan ke 2 liter, dia kepekatannya menurun. Nah, makanya rasanya jadi nggak manis. Kemudian warnanya juga ya nggak segelap yang ini ya, 250 mili kayak gitu. Ini spoiler untuk besok. Nah, nanti di dalam 1 gelas ini itu berapa mol? Nah, nanti ada cara menghitung mol dalam larutan. Nanti bisa kita hitung nih molnya berapa. Misalkan garam. Oke, tadi kita ngomongin nutrisari ya. Garam. Siapa lagi ya yang belum ya? Aufa kayaknya belum, Aufa. Halo Aufa. Iya, Pak. Andainya garam nih ya. Garam 2 sendok deh. Garam 2 sendok. 2 sendok kira-kira itu 300 gram. Garam 3 sendok dilarutkan air 1 gelas dengan air 1 teko, lebih asin yang mana?
Lebih asin yang dilarutkan di gelas yang airnya lebih sedikit atau dilarutkan di teko yang airnya lebih banyak? Kira-kira lebih asin yang mana? Di gelas, Pak. Nah, lebih asin yang di gelas. Coba saya mau tahu alasannya apa? Karena apa? Yang di gelas. Karena kalau yang di gelas airnya sedikit, kalau yang di teko airnya lebih banyak. Karena pelarut itu mempengaruhi dan banyaknya zat yang terlarut ini juga mempengaruhi. Garam yang dilarutkan 1 gelas itu akan lebih asin dibanding garam yang dilarutkan di 1 teko 2 liter. Ini kita berbicara banyaknya zatnya sama ya. Jadi kalian larutkan garam 2 sendok di 1 gelas, itu jumlahnya sama dengan yang kalian larutkan di dalam teko. Misal di teko 2 sendok, ya di gelas juga harus 2 sendok gitu. Kalian coba di rumah, lebih asin yang mana? Nah, ternyata lebih asin yang di gelas karena dia kepekatannya lebih tinggi, lebih pekat. Kayak gitu. Pastinya molnya berbeda jumlahnya nih ya. Gitu. Nanti bisa kita pelajari ya. Maaf, pasti kemolarannya berbeda antara gelas yang ini dengan gelas yang ini, molarnya beda. Gitu. Nanti gelas yang A misal dengan gelas yang B kita bisa hitung masing-masing molnya. Dari molar ini nanti bisa kita hitung molnya. Kira-kira seperti itu ya spoilernya. Oke, pembahasan terakhir tentang Avogadro. Hari ini kita membahas tentang konsep mol secara umum. Saya contohkan yang zat padat, kemudian kita mempelajari Avogadro. Tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Avogadro ini tujuannya untuk menghitung berapa partikel. Partikel itu bisa atom, bisa molekul. Tadi kita sudah menghitung atom, sudah bisa menghitung molekul. Ada ilmuwan mengatakan beliau sudah menghitung jumlah partikel ya dalam sebuah gas. Dia menganalogikan itu kayak menggambarkan gitu, biar kita sebagai orang yang baru belajar ini bisa tahu jumlahnya. Jadi kalau kalian tahu stadion sepak bola, beliau sih nyebutinnya stadion sepak bola yang ada di sana ya, yang ada di Inggris gitu. Tapi anggap aja kalian pernah ke stadion GBK gitu. Karena stadion GBK ini ya standarnya sudah internasional. Oke, anggap aja ini stadion sepak bola yang gede gitu ya, yang sama kayak digambarkan ilmuwan tersebut. Kita sebut GBK ini, stadion GBK, Gelora Bung Karno. Nah, satu mol atom pada saat itu misalkan helium ya. Satu mol atom helium itu sama dengan bola golf memenuhi stadion ini. Bisa dibayangkan. Bola golf nih, ini penuh stadionnya sama bola golf. Itu yang digambarkan oleh ilmuwan kimia. Jadi satu mol helium ini jumlahnya sama dengan bola golf memenuhi stadion ini. Jumlah partikelnya, jumlah atomnya. Nah, kira-kira berapa jumlahnya? Nah, menurut ilmuwan bernama Avogadro, itu jumlahnya 6,02 dikali 10 pangkat 23. 1 mol. 1 mol apa saja? X. Kita sebutnya X.
ada 6,02 kali 10 pangkat 3 partikel. Partikel itu bisa ini ya, bisa banyak ya, bisa atom, bisa molekul, atau bisa kita sebut senyawa. Nah, partikel ini nanti disesuaikan. Misalkan 1 mol C, 1 mol karbon, 1 mol karbon itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C. Nah, bayangin berapa banyaknya nih. Ini 10 pangkat 23, artinya nolnya ini ada segini jumlahnya. Kita pernahnya megang duit paling nolnya ada 7, ada 6 ya. Nah, coba bayangin, ini ada 6 tambah 000, nah sampai jumlahnya 10 pangkat 23. Jadi berjuta miliar gitu. Banyak gitu. Partikel dalam 1 mol. Bayangin aja tadi ada NaCl dalam 1 gelas, misalkan tadi NaCl kita larutkan dalam 1 gelas. Kemudian anggaplah NaCl-nya itu 1 mol. Nah, 1 mol NaCl ini berarti ada partikel atau molekul NaCl ini sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Banyak sekali gitu. Cara menghitungnya cukup mudah. Sama seperti tadi. 1 mol X sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Berarti nanti cara menghitungnya 1 mol per angka ini. Nah, gitu. Sama kayak tadi, 1 lusin per 12 buah. Itu. Nah. Seperti itu teman-teman. Dari penjelasan ini masih ada waktu sekitar setengah jam sebelum ditutup. Mungkin teman-teman ada pertanyaan gitu atau ada ungkapan. Mungkin pernah melihat apa gitu di kehidupan sehari-hari. Silakan. Boleh mungkin mau dicatat dulu, dirapikan dulu catatannya. Oke, sebagai kegiatan kalian di rumah, silakan dicatat. Kalian biasa di rumah ada sampo, ada sabun ya. Bisa bentuknya sabun, sampo. Nah, belakangnya kan ada komposisi. Ada tulisan ingredients gitu kan. Komposisi. Kalian lihat salah satu senyawa, salah satu molekul yang ada di komposisi, kalian catat namanya apa? Misalkan SLS. Ada senyawa namanya SLS. Berarti nggak usah nyari ini lagi ya. Ini saya kasih contoh ya.
ada salah satu senyawa di sabun gitu kan, SLS, sodium lauryl sulfat. Atau bahasa Indonesianya sodium itu natrium ya, natrium Na, nah, lauryl sulfat. Nah, kalian cari di Google, kalian search gitu kan. Kalian search di Google namanya, kemudian nanti cari molekulnya. Atau pakai kata kunci molekul. Nah, ini ketik nama senyawanya, molekul SLS misalkan, molekul sodium lauryl sulfat. Nah, nanti ketemu tuh molekulnya apa. Nah, misalkan molekulnya X, Y, Z misalnya gitu ya. Nah, nanti dari molekul ini kalian akan bisa menemukan mol. Nah, silakan cari tadi senyawanya yang ada di bungkus, boleh bungkus apa aja. Mie instan boleh, kemudian sabun, kemudian ada bumbu dapur, yang bumbu dapur instan. Nah, cari senyawanya, kemudian kalian hitung 1 molnya itu ada berapa gram. Nah, ini untuk kegiatan di rumah. Nah, ini kita langsung di kehidupan sehari-hari ya. Kalian cari produk-produk kimia, bumbu dapur, ya kan, bisa di kamar mandi, sabun, pasta gigi, minuman, tadi ya di minuman. Kayak gitu tuh boleh. Kalian cari molekulnya, kemudian dari molekulnya nanti 1 molnya itu berapa gram. Kalian cari berapa gram dalam 1 molnya itu. Tadi saya contohkan NaCl. Nah, ini mudah ya. Nah, saya suruhnya kalian cari satu aja, satu senyawa, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Misal komposisinya ada banyak nih, ada 10 komposisi. Salah satu senyawa kimianya aja kalian cari, dan nanti kalian hitung 1 molnya ada berapa. Ini untuk tugas mandiri kalian. Nah, seperti yang tadi saya beritahu ya, bahwa belajar kimia ini mempelajari banyak atau sedikitnya zat gitu. Banyak atau sedikit zatnya ini sangat berpengaruh pada kehidupan. Contohnya tadi kita berbicara tentang dosis obat. Kenapa sih kita minum obat harus sesuai dosis gitu? Misal ini kapletnya kan kecil, nggak ngaruh dong gitu. Ternyata dosisnya salah itu bisa berpengaruh walaupun obatnya itu kecil, paling cuma berapa miligram, paling cuma berapa gram, itu sangat berpengaruh. Sama nih kayak produk kimia yang kalian cari nanti. Misal produk kimianya itu berupa sabun. Nanti ada nih komposisi SLS-nya. Komposisinya berapa gram sih di sana? Kenapa sih komposisinya harus seperti itu? Kenapa nggak segini aja gitu? Itu akan berpengaruh gitu teman-teman. Makanya di dalam Islam konsepnya memang mau kecil atau besar perbuatan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarrah, makanya barang siapa yang melakukan suatu amalan sebesar zarroh, baik itu yang baik, yang khair atau yang syar, itu akan dinilai gitu, baik yang perbuatan amal soleh maupun yang maksiat itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besar atau kecilnya perbuatan itu sangat berpengaruh gitu pada kehidupan kita. Gitu, teman-teman. Udah dicatat tugasnya? Kalau sudah, saya stop share. Alhamdulillah, nanti sisa waktu kegiatannya bisa kalian gunakan untuk kalian mempersiapkan
pelajaran selanjutnya atau bisa diisi dengan ibadah-ibadah ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan depan. Kita akan mempelajari konsep mol, tapi yang larutan. Tadi kan kita sudah belajar konsep mol yang benda padat dan menghitung jumlah partikelnya. Nah, besok kita akan mempelajari yang larutan nih. Nah, bisa juga dihitung bilangan Avogadro-nya, juga bisa kita hitung jumlah partikelnya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wajah Septimar sudah mampir di kelas kita. Terima kasih Bu sudah mampir di kelas kami. Ini udah saya screenshot. Alhamdulillah. Saya izin Ya, terima kasih ya. Ya, sampai ketemu. Ibu juga mau ke Latansa ini. Iya, hati-hati Bu ya di jalan Bu. Sampai ketemu. Yo, sama-sama ya. Assalamualaikum. Ya.